Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Energi Alternatif Biofuel. Perkenalkan, saya Maulidia Eka Swandi sebagai moderator. Saya Farismati sebagai pemateri 1. Saya Wahyuni sebagai pemateri kedua. Kami persilahkan kepada pemateri untuk membacakan makalahnya. Bab 1, pendahuluan. A. Energi alternatif biofuel. Biofuel saat ini telah berkembang menjadi salah satu energi alternatif dari bahan bakar fosil sebagai salah satu sumber energi terbarukan. Biofuel adalah energi alternatif yang tepat untuk menggantikan bahan bakar fosil yang tak terbarukan dan mulai menipis persediaannya. Selain karena ketersediaannya, perolehan dan penggunaan bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan juga menjadi alasan dijadikannya biofuel sebagai salah satu sumber energi yang paling dicari dan diteliti saat ini. Penggunaan biofuel mulai menjadi populer karena kemampuannya untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Kelapa sawit sebagai tanaman utama penghasil biofuel dalam bentuk biodiesel di Indonesia saat ini, serta kebanyakan tanaman yang telah digunakan sebagai penghasil biofuel di Indonesia. Dalam produksinya memiliki sistem manajemen ekosistem perkebunan untuk mengatasi hal ini. Diperlukan suatu sistem alternatif yang ramah lingkungan dan dapat memproduksi tanaman untuk bahan bakar biofuel pada lahan terbatas, serta tanaman alternatif sebagai bahan baku biofuel yang dapat diproduksi melalui sistem tersebut. B. Rumusan masalah. Apa penyebab energi alternatif biofuel? Mengapa energi alternatif biofuel terjadi? Bagaimana upaya mengurangi energi alternatif biofuel? C. Tujuan. Sebagai bahan bakar alternatif yang penting, dapat mengurangi emisi gas, dapat meningkatkan ketahanan energi sebagai penggantian bahan bakar fosil. D. Manfaat. Biofuel sebagai bahan bakar terbarukan tentu mempunyai segudang manfaat baik bagi keberlangsungan alam dan ketersediaan sumber daya. Biofuel mudah diproduksi dan lebih mudah daripada bahan bakar fosil. Oleh karena itu, penggunaannya dapat membuat hidup lebih mudah bagi warga biasa dan membantu meningkatkan standar hidup masyarakat dengan mengurangi melonjakan biaya hidup di seluruh dunia. Karena ketergantungan pada bahan bakar fosil, biofuel yang dibuat secara lokal akan mengurangi ketergantungan dan dengan demikian meningkatkan ketahanan energi dan stabilitas ekonomi. Lebih sedikit impor berarti lebih banyak ekspor, dan dengan demikian kemandirian yang lebih baik. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilahkan. Bab 2, pembahasan. Biomasa adalah material yang berasal dari organisme hidup yang meliputi tumbuh-tumbuhan, hewan, dan produk sampingnya seperti sampah kebun, hasil panen, dan sebagainya. Tidak seperti sumber-sumber alamiah lain seperti petroleum, batu bara, dan bahan bakar nuklir. Biomasa adalah sumber energi terbarukan yang berbasis pada siklus karbon. Biomasa bisa digunakan secara langsung maupun tidak langsung sebagai bahan bakar. Berikat arang, berikat sekam, padi, berikat ranting, dan kering adalah contoh bahan bakar biomasa yang dapat digunakan secara langsung sebagai bahan bakar pemanas atau sumber tenaga. Nilai kalor bakar biomasa
bervariasi tergantung pada sumbernya. Pemakaian biomasa dapat memberi kontribusi yang signifikan kepada manajemen sampah, ketahanan bahan bakar, dan perubahan iklim. Di pedesaan, utamanya di negara-negara berkembang, biomasa dari kayu, daun, sekam, padi, dan jerami merupakan bahan bakar utama untuk pemanasan dan memasak. Selain menggunakan secara langsung sebagai bahan bakar padat, biomasa dapat diolah menjadi sebagai jenis biofuel cair dan gas. Penyebab energi alternatif biofuel. Energi alternatif digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil merupakan hasil dari fosil makhluk hidup yang sudah mati dan terkubur di bawah tanah sejak jutaan tahun yang lalu. Energi alternatif biofuel terjadi. Biofuel membawa efek kepada permasalahan pangan dunia. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa tanaman yang berpotensi menjadi biofuel kebanyakan berasal dari tanaman pertanian. Maka krisis pangan pun bisa jadi akan terus berlangsung karena akan terjadi perebutan komoditas untuk kepentingan produksi bahan bakar dan kepentingan pangan. 4. Cara membuat biofuel. Cara membuat biofuel yang pertama adalah pembakaran limbah organik kering seperti buangan rumah tangga, limbah industri dan pertanian. Selanjutnya yakni melalui fermentasi limbah basah seperti kotoran hewan tanpa oksigen yang untuk menghasilkan biogas mengandung hingga 60% tanah. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilahkan. Saya perwakilan dari kelompok 3, nama saya Putri Anindya Garza. Di sini saya akan bertanya, apa penyebab terjadinya energi alternatif biofuel? Mungkin ada pertanyaan lain lagi dari kelompok lain. Saya perwakilan dari kelompok 4, nama saya Munawara. Apa manfaat energi biofuel? Penyebab energi alternatif biofuel. Energi alternatif biofuel digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil merupakan hasil dari proses makhluk hidup yang sudah mati dan terkubur di bawah tanah sejak ribuan tahun yang lalu. Apakah jawaban dari kelompok kami ini sudah bisa diterima? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Manfaat energi alternatif biofuel sebagai bahan bakar terbarukan tentu mempunyai segudang manfaat bagi keberlangsungan dalam ketersediaan sumber daya alam. Biofuel mudah diproduksi dan lebih murah daripada bahan bakar fosil. Oleh karena itu, penggunaannya dapat membuat hidup lebih mudah bagi warga biasa dan membantu meningkatkan standar hidup masyarakat dalam mengurangi melonjaknya biaya hidup di seluruh dunia karena ketergantungannya pada bahan bakar fosil. Apakah jawaban dari kelompok kami sudah bisa diterima? Kesimpulan, biofuel secara umum adalah bahan bakar dari biomasa, materi yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Setiap produk biofuel diproduksi secara berbeda. Misalnya etanol diproduksi dengan cara fermentasi jagung atau tebu, sedangkan biodiesel diproduksi dengan cara menghasilkan lemak hewani atau misalnya dengan adanya metanol. Minyak sawit mentah melalui proses transesterifikasi di mana secara kimia bereaksi dengan alkohol seperti metanol atau etanol untuk memproduksi biodiesel. Biofuel juga dapat dihasilkan
manfaat lingkungan pertanian dan residu yang tidak dapat manusia. Yang menarik adalah bahan baku seperti minyak kelapa sawit dapat digunakan untuk menghasilkan bioful melalui metode konvensional dan menentukan ketergantungan dari keadaannya. Bioful juga sering menjadi alternatif bagi bahan bakar konvensional yang digunakan untuk menyalakan mesin kendaraan kita. Oleh karena itu, minyak kelapa sawit yang memiliki hasil panen tinggi di antara tanaman nabati lainnya diyakini menjadi bahan baku paling ekonomis atau untuk biodiesel. Siklus hidup pohon kelapa sawit 30 tahun juga berarti nilai penyerapan karbon yang dilepaskan ke atmosfer tinggi. Demikian presentasi dari kelompok kami.